Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, malam, ataupun siang ya. Kembali lagi ke Kang Azir untuk alarm motor. Ya, di sini saya baru selesai pemasangan alarm merek MP2 ya, remote yang seperti ini. Yang terpasang di motor Yamaha NMAX tipe 155 AWNI 2020 ya, 2020. Dan untuk info aja, untuk remote ini ketika ada kerusakan atau ada hilang ya, ini kan remote yang asli yang ini, yang cadangan yang ini. Jadi ketika remote ini salah satu ada rusak, contohnya yang ini rusak, berarti bisa pakai yang cadangan. Tapi kalau misalnya yang cadangan juga rusak juga atau hilang, itu bisa dibeli remote-nya aja ya. Khususnya di tempat saya itu bisa dibeli remote-nya aja. Dan nanti ketika mendapatkan remote yang baru, maka ia tidak bisa langsung connect dengan modul yang ada di motor ya. Itu harus disinkron dulu. Untuk cara sinkronisasinya nanti ada caranya ya, khusus yang beli dari saya nanti dikasih untuk alatnya. Jadi modul dilepas dulu, tapi nanti tidak perlu jumper kabel karena udah saya bikinin alatnya seperti itu ya. Oke, sekarang saya coba untuk alarmnya. Untuk yang pertama, alarm ini masih diaktifin, udah diaktifin secara manual ya. Jadi nggak perlu nggak diaktifin auto lock dan nggak diaktifin semi kelas. Sebenarnya ini udah multifungsi ya. Ini udah bisa starter dari remote tanpa kunci kontak dan dilengkapi jeda injeksi 5 detik. Nah, saya coba. Di sini ada tombol kontak ya, pencet 2 kali. Maka kelistrikan masuk, jeda dulu kurang lebih 5 detik, setelah itu mesin nyala. Ini nyala tanpa kunci kontak. Kontaknya mana? Kontaknya. Ini nyala tanpa kunci. Nah, kita tes untuk kenormalannya, pastikan untuk hidup dengan tanpa kontak harus normal semuanya. Yang pertama jarak jauh, sen kiri, sen kanan, klakson ya. Kalau ini tetap berfungsi normal ya, ketika di on dia hidup, pertama dia hidup. Oke. Lalu untuk saudara samping tetap berfungsi normal. Kita turunin mati ya, naikin, starter ulang, tetap hidup. Oke. Untuk mode hazard 4 sen berkedip, pencet dan tahan tombol kontak kurang lebih 7 detik sampai ada notifikasi bunyi tit, dia masuknya ke mode hazard. 4 sen berkedip, lihat. Yang 4 sen berkedip ya. Untuk mematikan mode hazard, pencet tombol ketik 1 kali. Untuk mematikan kelistrikan metal, pencet dan tahan gembok terbuka 2 detik lepas. Oke, lalu selanjutnya untuk aktifin alarm dengan mode bobol dan gotong ya. Pencet gembok duduk 1 kali, maka alarm ini aktif dengan mode gotong dan bobol. Ketika motor digotong atau didorong akan bunyi seperti ini. Nah, ya. Remote juga akan respon getar dan bunyi. Nah, oke. Lalu saya coba untuk anti bobol ya. Ketika dibobol motornya, kontaknya ya, meskipun dengan kontak asli yang tertinggal atau pakai CT atau dengan besi sejenisnya untuk membobol rumah kontak, maka alarm ini tetap akan berbunyi keras dan motor tidak bisa dihidupkan sama sekali. Ya, starter yang nggak bisa ya, sama sekali nggak bisa. Untuk mematikan bisa pencet gembok terbuka, boleh tahan 2 detik lepas, boleh juga dipencet sekali, maka diiringi suara. Selanjutnya untuk mode silent. Jadi ketika Anda tidak suka suara alarm ketika motor digeser atau dipindahin sama tukang parkir, Anda bisa aktifin alarm ini dengan mode silent. Caranya pencet dan tahan gembok tertutup 2 detik lepas, maka saya ngedip ya. Tahan, pencet dan tahan gembok tertutup 2 detik lepas, maka saya ngedip 1 kali, maka ini alarmnya aktif dengan mode silent. Ketika motor kena getaran atau didorong atau digeser sama tukang parkir, maka yang timbul hanya lampu sen tanpa diiringi suara. Tapi di remote tetap respon getar dan bunyi. Ini getar sama bunyi ya. Lalu ketika ada pembobolan dari kontak, meskipun dengan kotak asli yang tertinggal seperti ini ya, atau pakai CT atau dengan besi sejenisnya untuk membobol rumah kontak, maka alarm tetap akan berbunyi keras dan motor tidak bisa dihidupkan sama sekali. Meskipun digoyang nggak ada bunyi, tapi dibobol tetap ada bunyi. Ya. Starter nggak bisa. Ya. Saya matikan. Selanjutnya untuk anti rampasnya. Untuk anti rampasnya ini antisipasi aja ya, amit-amit. Jadi hanya untuk antisipasi aja, pastikan untuk remote ini jangan sampai digantungin di gojong kotak ketika kita reading jauh atau reading di malam hari melintasi tempat-tempat yang sepi, yang sekiranya rawan ya. Jadi ketika di jalan ada perampasan, amit-amit, kita masih punya kesempatan untuk mematikan sepeda motor ketika udah dibawa kabur jarak 20 sampai 100 meteran tanpa halangan. Dalam kondisi baterai masih oke, ini bisa 50 ke atas, bahkan 100 lebih ke atas. Tapi dalam kondisi baterai udah low, itu standarnya itu 50. Emang standarnya ini remote 50 meter. Yang ini juga sama ya, bisa ya. Ini gembok tutup untuk aktifin alarm atau untuk anti rampas, gembok untuk mematikan alarm, tombol lonceng untuk mode pencarian, tombol petir buat starter.
Kalau yang ini ada gembok tutup ya. Gembok tutup bisa buat anti rampas, buat aktifin alarm juga bisa. Buat buka untuk mematikan mesin. Kalau tombol petir ini atau kontak bisa buat starter. Untuk mode rampas, pencet gembok tutup 1 kali, maka mesin mati dan alarm berbunyi. Ketika di starter ulang dari sini nggak bisa. Ya. Ketika starter ulang nggak bisa. Ketika digeser atau didorong lagi dia tetap akan bunyi ya. Seperti ini ya. Off, jangan lagi tetap nggak bisa. Matikan. Setelah dipencet gembok terbuka, maka netral semuanya dan motor sudah normal semuanya dan bisa dihidupin secara normal. Oke, ini nggak ada masalah, semuanya normal. Oke. Terus untuk mode hazard mati, tetap fungsi normal, naikin, start berulang dari sini normal. Oke, matikan total. Lalu untuk fitur-fiturnya lainnya seperti pengaktifan autolock. Yang dimaksud autolock itu jadi ketika tadi saya kotak udah off ya, 30 detik kemudian alarm ngelock dengan sendirinya. Itu langsung ke mode suara ya. Jadi ketika motor digeser atau dibijirain langsung bunyi. Ketika dibawa juga akan bunyi darurat. Kalau mode silent itu pilihan. Jadi bisa kita aktifin sewaktu-waktu kapanpun kalau kita mau. Lalu untuk semi keyless, yang dimaksud semi keyless itu bagi orang yang nggak suka alarm ya. Bagi orang yang nggak suka alarm bisa diaktifin semi keyless. Jadi semi keyless itu bukan alarm, cuman nggak bisa ngidupin mesin ya. Bukan nggak bisa starter. Kalau nggak bisa starter berarti bisa dibobol dan bisa dijumper lalu bisa dihidupin. Kalau ini nggak bisa ngidupin mesin. Jadi meskipun dibobol tetap mesin nggak bisa dihidupin kalau nggak ada perintah dari remote ya. Itu caranya ada di channel saya Berkalar Motor. Lalu ketika kontak di on, dia ada bunyi 1 tit 1 kali, maka ketika di starter kalaupun ada selahannya ya dia nggak bakal bisa. Jadi harus ada perintah, pencet tombol kontak 1 kali baru bunyi nit baru bisa starter. Nah itu semi keyless. Lalu untuk level sensitif juga bisa dikurangin ataupun ditambahin. Bunyi sen kanan kiri juga bisa. Lalu untuk reset total ataupun ketika pemasangan di motor karbu untuk cek engine-nya juga bisa dimatiin. Itu caranya juga ada di channel saya Berkalar Motor. Mungkin sekian dulu untuk video dari saya ini, dan bagi Anda juga yang ingin pesan alarm dari saya silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca, khususnya Anda yang di luar kota ataupun luar Pulau Jawa. Jangan khawatir dan jangan bimbang kalau pesan alarm dari saya itu nggak bisa masang, karena alarm dari saya itu udah dirakit PNP full socket dan pemasangannya udah plug and play tanpa harus potong kupas kabel ataupun tambah apapun lagi ya. Semuanya udah dirakit, dibikin soket, dan pemasangannya sangat mudah, praktis, simpel, tanpa ada kata ribet. Jadi semua orang yang bisa membedakan antara soket warna hijau dan warna coklat pasti bisa, karena nggak ada yang istilah harus dirakit-rakit lagi ya, udah tinggal colok soket ke soket. Untuk tutorial panduan dari saya ada yang berbentuk foto, ada yang berbentuk video. Jika di antara kedua itu masih kurang jelas juga, nanti bisa langsung video call saya. Saya pastikan Anda yang di luar kota ataupun luar Pulau Jawa yang pesan alarm dari saya itu pasti bisa pasang sendiri tanpa harus ke bengkel. Yang penting Anda mau mencoba, pasti Anda bisa. Oke? Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.